Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu teks eksplanasi. Oke, sebelum kita masuk ke apakah itu teks eksplanasi, akan Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi ini. Yang pertama, menganalisis informasi dalam teks eksplanasi berkaitan dengan pekerjaan secara lisan dan tertulis. Yang kedua, mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian menganalisa struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan kode yang terakhir, memproduksi teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam itu terjadi. Proses kejadian ini terjadi bukan hanya terbatas pada fenomena alam. Bisa juga itu fenomena sosial, budaya, atau fenomena-fenomena yang lain. Untuk fenomena alam, contohnya gunung meletus, tanah longsor, banjir. Kemudian kalau untuk yang sosial, contohnya adalah demonstrasi massa. Untuk yang budaya, contohnya adalah pengaruh budaya barat masuk ke Indonesia. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini juga mempunyai beberapa ciri yang menjadi karakteristik teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, teks eksplanasi itu isinya berupa fakta. Jadi kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas atau isi dalam teks eksplanasi itu bersifat keilmuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah terdiri dari pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Struktur teks eksplanasi. Pada bagian struktur teks eksplanasi ini nanti ada 3 bagian. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah ulasan atau review. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada bagian ini nanti kalian menuliskan identifikasi fenomena yang akan tuliskan. Apakah itu nanti fenomena alam, sosial, atau budaya. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas ini nanti ada 2 pola, yaitu yang pertama pola menjawab pertanyaan bagaimana, dan yang kedua pola menjawab pertanyaan mengapa. Dan yang ketiga adalah ulasan atau review. Nah, pada bagian ini berisi mengenai komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi ini untuk kebahasaannya tidak terlalu banyak. Ada 3. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan makna denotatif? Ya, makna denotatif adalah kata yang mempunyai makna sebenarnya. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya ditandai dengan konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang
berhubungan dengan waktu. Contohnya konjungsi kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Sekarang masuk ke pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi ada dua macam. Yang pertama, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat, dan pola pengembangan kronologis atau proses. Ada yang tahu bedanya seperti apa? Oke, misalnya mengenai fenomena gunung meletus. Untuk fenomena gunung meletus ini masuk ke kausalitas atau kronologis. Nah, untuk bisa kita menjelaskan itu masuk ke kausalitas atau kronologis, kita lihat dulu isinya. Kalau misalnya isinya itu mengenai sebab-sebab, bagaimana sebab-sebab mengapa gunung itu meletus, kemudian dijelaskan lagi akibatnya, maka itu masuk ke dalam kausalitas. Kemudian, kalau misalnya di dalam teks gunung meletus itu dijelaskan proses terjadinya gunung meletus, nah, maka itu masuknya ke dalam teks eksplanasi kronologis atau proses. Setelah kalian paham mengenai pola pengembangan teks eksplanasi, sekarang kita lanjut ke langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi. Oke, sudah cukup. Sekian sampai di sini untuk materi teks eksplanasi. Masih adakah yang belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan via Japri atau via forum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.